uji kinerja praktik pembelajaran yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Rahmawati, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMK Muhammadiyah Purwodadi Klaten dengan mengambil mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kelas 12 dengan materi diagnosis kerusakan kopi. Berikut video uji kinerja yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semua sehat? Ya. Semuanya sudah sarapan? Belum. Nah, padahal sarapan itu penting ya sebagai kekuatan kalian nanti. Jadi diusahakan setiap pagi itu sebelum kita memulai aktivitas biar konsen, kemudian biar kita punya tenaga dalam melakukan aktivitas itu, ya silahkan sarapan. Hari ini kita masih pada mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Khususnya materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi diagnosis kerusakan kopling. Baik, sebelum mengawali hari ini, ya yuk semuanya yang duduknya belum rapi, dirapikan dulu kursinya mungkin ya. Yang masih pakai jaket, ya jaketnya bisa disimpan dulu. Ya, yang masih pegang jaket, jaketnya bisa disimpan dulu, ditaruh dulu. Yang masih pegang HP dan alat-alat yang lain bisa disimpan dulu, kita fokus dulu. Nah, sudah? Sudah, baju yang belum rapi silakan dirapikan. Sudah ya, biar lebih semangat, kita awali ya dulu bersama-sama. SMK? Bisa. SMK Muhammadiyah? Yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Semoga hari ini kalian mengawali aktivitas bisa lebih semangat lagi. Amin. Yuk kita untuk mengawali hari ini juga biar lebih berkah, diridhoi sama Allah. Alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Silakan Ketua kelas Mas Sofian memimpin doa teman-temannya. Sabrak. Ya, terima kasih Mas Sofian. Ya, kita cek kehadiran dulu. Silakan Revito. Arif Mawadi. Yuda. Hari ini nanti ya, sudah saya sampaikan tadi di awal, kita akan mempelajari materi tentang diagnosis kerusakan kopling. Ya, diagnosis kerusakan kopling. Ini ada pada KD 3.15 di mata pelajaran pemeliharaan sasis kendaraan ringan di kelas 12 ini. Nah, KD 3-nya yaitu ya 3.15 untuk pengetahuannya. Mendiagnosis kerusakan kopling. Kemudian untuk yang penampilannya ada 4-nya yaitu memperbaiki kopling. IPK, indikator pencapaian kompetensi. Jadi menentukan gejala kerusakan kopling. Ya. Kemudian mendiagnosis kerusakan kopling, merinci langkah-langkah pemeriksaan. Itu yang keterampilan yaitu yang pertama memeriksa kerusakan yang ada pada kopling. Kemudian yang kedua memperbaiki kerusakan kopling. Ada tujuan pembelajaran, silakan disimak di slide. Ada beberapa tujuan. Yang pertama, kalian nanti diharapkan ya, melalui video. Jadi nanti saya tayangkan video pelajaran. Dan itu kalian diharapkan dapat menentukan gejala kerusakan. Kerusakan utamanya yang kita pelajari hari ini adalah kerusakan pada kopling. Kemudian yang kedua yaitu melalui penggalian informasi dan diskusi. Jadi nanti ada pembelajaran secara diskusi kelompok. Kalian diharapkan siswa dapat mendiagnosis kerusakan yang terjadi pada kopling. Kemudian yang ketiga, melalui penggalian informasi dan diskusi juga, siswa diharapkan mampu merinci langkah-langkah pemeriksaan sebelum kalian nanti melakukan pemeriksaan secara langsung dan melakukan perbaikan kerusakan kopling.
Kemudian untuk tujuan selanjutnya tadi sudah ya disediakan peralatan unit kopling. Nanti di depan meja kalian itu ya, di meja kalian itu sudah ada unit kopling yang akan kalian lakukan pemeriksaan dan perbaikan. Terutama untuk yang praktek ini ya, yang keterampilan ini kalian diharapkan mampu melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP terakhir. Kalian diharapkan mampu memperbaiki dari apa yang sudah didiagnosis kerusakan kopling. Kalian diharapkan mampu memperbaiki kerusakan yang terjadi pada sistem. Oke, gambaran pelaksanaan pembelajaran hari ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Pembelajaran dengan berbasis masalah. Jadi nanti saya akan tayangkan video tentang kerusakan kopling ya. Kalian diharapkan mampu mendiagnosis ya. Kalian nanti ada proses diskusinya sesuai dengan LKPD, lembaga kerja peserta didik yang akan saya bagikan ke semua kelompok. Kemudian nanti di akhir ya, sebelum presentasi ini ada pemeriksaan. Jadi setelah diskusi nanti ada prakteknya. Kalian diminta untuk melakukan pemeriksaan dari hasil yang kalian lakukan diagnosis tadi. Kemudian dilakukan perbaikan. Setelah itu kalian presentasi di depan sini ya, untuk masing-masing kelompok melakukan presentasi di depan kelas, menyampaikan apa yang sudah kalian diskusikan dan sudah kalian praktekkan. Kemudian kita simpulkan pembelajaran ini bersama-sama, dan yang terakhir nanti ada tes evaluasi. Nah, tes evaluasi kita nanti memakai HP ya, namanya bawa. Jadi nanti kita gunakan Google Form. Untuk penilaiannya, jadi proses pembelajaran hari ini dinilai mulai dari pengetahuannya, sikapnya maupun keterampilannya. Jadi coba semuanya perhatikan, amati gambar yang ada di slide. Yang ada di slide ini yang ditunjukkan ini ya, mulai dari transmisi, kopling, propeller shaft, dan final diferensial ya. Ini merupakan sistem pemindah tenaga. Ya. Sistem pemindah tenaga yang akan kita pelajari hari ini yang bagian apa tadi? Kopling. Di mana letak kopling? Coba angkat tangan yang tahu. Mas Sofyan, silakan jawab kembali. Kopling terletak di antara mesin dan transmisi. Kopling terletak di antara mesin dan transmisi. Bisa dilihat di sini ya. Ya, kopling terletak di antara mesinnya ini, transmisinya ini. Jadi di tengah-tengah. Kemudian fungsi kopling, ada yang masih ingat fungsi kopling? Kopling berfungsi memutus dan menghubungkan tenaga dari mesin ke transmisi. Kopling berfungsi untuk memutus dan menghubungkan tenaga dari mesin ke transmisi. Tepuk tangan untuk Mas Sofyan dan Mas Fahmi Nugroho. Jawabannya seperti ini ya. Terus ada yang masih ingat nggak jenis-jenis kopling? Ada kopling apa saja? Mas Kristi? Hidrolik dan mekanik. Hidrolik dan mekanik. Kalau komponennya, ada yang masih ingat komponen-komponen kopling itu ada apa saja? Mas Arif? Ya, masih ingat ya? Tepuk tangan untuk Mas Arif dan Mas Rizky. Semuanya debat-debat ya, sama jawab. Nah, jadi kalau yang disebutkan Mas Arif tadi ini, ya komponen-komponennya coba kita review kembali. Ini ada plat cover ya, kemudian ada pegas diafragma, plat penekannya, kemudian ada kampasnya. Sebelumnya di sini ada rilis bearingnya, lampunya, kemudian ada rilis valve. Ini komponen. Nah, di kopling sendiri, ya karena yang akan kita pelajari di diagnosis, jadi sistem kopling itu bisa mengalami kerusakan. Kerusakan apa saja yang ada pada sistem kopling ya? Ini ada beberapa. Jenis gangguannya apa saja? Yang pertama itu kopling sulit bebas. Kemudian yang kedua, kopling itu juga bisa mengalami kerusakan yang berupa slip. Yang ketiga, kopling itu bisa gemetar. Yang keempat, kopling itu juga bisa ketika dioperasikan ya ini ya. Jadi dari gangguan-gangguan itu nanti yang akan kita bahas itu adalah satu saja. Itu apa? Nah, kita amati dulu ya. Amati tayangan.
Tapi sebelum kita nanti mempelajari atau mengamati tayangan bersama, ini saya bagi kelompok dulu. Kelompok yang pertama, Mas David, Arif, Yuda, Fikri. Kelompok kedua, semuanya sudah duduk pada kelompoknya? Oke, sudah? Kalau sudah, bersama dengan kelompok, silakan amati yang ada pada slide berikut. Kita gigi satu lepas kopling, kalau dia sudah mulai mau jalan itu sangat berat. Jadi kita kadang harus bantu gas agak tinggi, RPM-nya pun jadi agak tinggi tuh. Nah, baru dia bisa jalan. Nah, mereka cenderung mesin perahu. Nah, seperti kalian lihat ya. Nah, kalau kita terus, nah tidak bertenaga, bahkan mesin perahu ya. Ya, dari video. Apa yang bisa kalian amati dari video yang sudah saya tayangkan tadi? Ada yang bisa mau menyampaikan tanggapannya? Angkat tangan. Mas Wak, silakan. Saat masuk di Cimandung, mau jalan terasa berat dan perlu digas. Mobil meraung tapi akselerasinya lambat. Ya, pada saat masuk gigi satu tadi, ya, mobilnya ketika mau berjalan harus digas dulu. Gas dulu. Ketika digas pun kecepatannya juga tidak seimbang. Itu yang disampaikan Mas Fuad. Berarti Mas Fuad sangat mengamati video ya. Tepuk tangan untuk Mas Fuad. Ada lagi yang mau menyampaikan? Yang bisa diamati pada video? Ya, Mas Yuda. Timbul suara meraung saat mesin digas namun tidak jalan dengan kecepatannya. Timbul suara menaung berarti intinya sama dengan yang disampaikan Mas Fuad ya. Tepuk tangan untuk Mas Yuda. Jawabannya dekat sekali. Jadi kira-kira kerusakan yang terjadi pada tayangan itu apa? Kerusakan yang terjadi pada tayangan tersebut tadi itu gangguan kerusakan pada apa? Kampas kopling dari Mas Rian mengatakan bahwa yang ada pada video tadi itu adalah gangguan kampas koplingnya. Mungkin kampas koplingnya yang sudah solid. Coba sekarang ada lagi yang mau menyampaikan? Mas Agus? Mungkin mesinnya rusak. Mungkin mesinnya rusak. Tapi yang akan kita pelajari, hari ini adalah kerusakan pada sistem kopling. Jadi video tadi adalah salah satu kerusakan atau gangguan pada sistem kopling. Berupa apa? Seperti yang disampaikan Mas Rian tadi ya, yaitu koplingnya mengalami selip. Nah, dari situ kita mengidentifikasi ada 3 permasalahan yang akan kita pecahkan. Yang pertama, itu gejala apa saja? Gejala apa saja yang terjadi ketika kopling itu mengalami gangguan kerusakan slip. Kemudian yang kedua, bagaimana kalian nanti mendiagnosis kerusakan-kerusakan yang ada pada kopling slip itu. Penyebabnya apa? Jadi, silakan kalian dari informasi. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara memeriksa? Setelah kalian tahu gejalanya, kopling slip itu apa saja, kemudian diketahui penyebabnya, silakan dirinci langkah-langkah pemeriksaan yang akan kalian lakukan ketika terjadi kerusakan tersebut. Nah, kemudian setelah itu nanti, jadi ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Kita sudah menanyakan sebuah permasalahan berupa kopling apa tadi? Kopling mengalami selip ya. Nanti kalian diskusikan diagnosanya. Kemudian setelah itu kalian praktekkan, lakukan praktek pemeriksaan pada kopling setelah perbaikan. Itu ya. Nah, nanti ketika kalian diskusi sudah saya siapkan sumber belajar. Jadi nanti saya share melalui WA. Ini link-linknya yang bisa untuk kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nah, begitu saya bagikan LKPD. LKPD ini lembar kerja yang akan kalian jawab di sini dan diskusikan tentang permasalahan kopling seri tadi. Ini sudah ada kotanya. Nanti saya jelaskan ini diterima. Dalam pembelajaran karena kita berbasis TPEC, kita boleh menggunakan HP. Jadi nanti pembelajarannya kita manfaatkan teknologi internet. Ya,
Ya KPD, kalian tulis dulu nama kelompok kalian, kemudian dalam melaksanakan diskusi nanti silakan gunakan sumber belajar, bisa menggunakan buku yang ada di meja kalian atau menggunakan fasilitas internet. Ya, jadi yang kalian diskusikan nanti seputar itu. Gejala yang ditimbulkan pada kerusakan kopling slip itu bagaimana kok? Kita akan cari sumber-sumber yang relevan dengan itu ya. Jangan lupa gunakan referensi yang terpercaya. Kemudian kalian tulis juga, diskusikan juga penyebabnya kerusakan itu apa dan langkah pemeriksaan serta nanti dilakukan perbaikan. Itu ya. Waktu diskusi kalian adalah 15 menit. Setelah itu nanti kita lakukan praktek. Pada saat diskusi nanti saya lakukan penilaian ya, observasi, pengamatan sikap kalian terhadap proses diskusi. Ya, mulai dari kelompok 1 itu di mana ada kendala dalam diskusi. Sudah dicari referensinya? Ya, bisa dibuka itu bukunya. Sorry. Silakan buka ya, cari sumber yang ada di internet dulu. HP-nya dimanfaatkan untuk pembelajaran. Biasanya kelompok 1 ada kesulitan ya dalam diskusi kelompoknya. Baru mencari. Kelompok 2 sudah dilakukan diskusi. Cari sumbernya dari internet. Kira-kira kelompok 3 penyebabnya itu apa? Kalau tadi sudah terjadi kopling slip itu. Penyebabnya yang menyebabkan kopling itu slip itu lemas kopling. Lalu nanti pemeriksaannya bagaimana? Dilakukan diskusi lagi ya. Jangan lupa gejalanya juga ditulis. Kelompok 3 kelompok ini sudah melakukan diskusi. Apa itu gejalanya? Yang sudah kalian cari informasi apa? Gejala yang ditimbulkan ketika kopling slip itu apa? Ditanjakan sering ya kurang enak. Intinya juga bisa jawabnya belum, silakan dilakukan diskusi. Untuk kelompok 4 sudah dapat itu jawabannya. Apa itu penyebabnya? Kenapa kopling itu bisa sulit? Penyebabnya apa? Dari diskusi. Gas diagram lemak. Gas diagramnya memang bisa terjadi karena mungkin penggunaannya ya dari penggunaannya artinya kalau sering diletakkan di atas sinyal kopling ketika berkendara. Dan silakan dijelaskan lagi untuk langkah pemeriksaannya. Gejalanya seperti apa saja? Gejala-gejala yang terjadi ketika kopling sulit. Penyebabnya Mobil tidak dapat kencang bunyinya. kopling mesin ya, mobil ya, mobil tidak dapat kencang. Biasanya kopling itu ketika Karena kampus kopling aus. ini disusahkan lagi, silakan. Setelah ini kita lakukan pemeriksaan dan perbaikan langsung pada unit kopling yang sudah ada di hadapan kalian. Kawan begitu seperti ini. Belum selesai kelompok 1, kelompok 3 sudah belum selesai, kelompok 2 sudah selesai. Proses diskusi
waktunya sudah habis 15 menit ya. Jadi saya rasa cukup itu ya. Nah, sebelum ke prakteknya, di hadapan kalian sudah ada unit komplain. Tadi coba cross check dulu kelompok 2. Tadi pemeriksaan serius ya, sudah menganalisis bahwasanya penyebab kerusakan kopling itu adalah kampas koplingnya yang halus. Ya, cara pemeriksaan kampas kopling yang halus tadi bagaimana, Mas? Coba salah satu menyampaikan. Kan tadi sudah mendiagnosis terjadi kerusakan kampas koplingnya halus, ya, sehingga menyebabkan tadi koplingnya slip tadi. Nah, kita kan juga harus tahu lah periksanya gimana ya. Periksanya kampas kopling yang halus itu bagaimana? Cara memeriksa kopling yang halus itu bagaimana? Coba disampaikan dulu, Mas. Ya. Yang pertama memeriksa kondisi kampas. Kedua memeriksa tebal kanvas dengan paku keling. Ketiga memeriksa kondisi bekas karet. Ya, Empat jadi memeriksa kondisi naf atau paku keling. ya, jadi itu yang kita periksa nanti ya. Dan untuk prakteknya itu sudah ada lembar kerjanya sendiri di belakang. Silakan juga dibuka itu. KPD-nya dibuka bagian yang belakang itu ya, bagian praktek. Di situ juga sudah ada langkah-langkah pemeriksaan. Jadi ini kampas kopling ya. Tadi kalian mendiagnosis kerusakan pada kopling yang slip itu penyebabnya adalah kampasnya halus. Jadi nanti kalian periksa kedalaman dari paku keling ini. Ketebalan kanvas yang diamati nanti yang diukur dari ketinggian atau kedalaman dari paku keling. Mohon perhatiannya dulu. Caranya mengukur kedalaman paku keling bagaimana? Menggunakan alat jangkau. Masih ingat ya cara pemakaiannya ya? Jadi nanti diletakkan bagian yang dangkal itu paku kelingnya yang dangkal. Dilakukan pengukuran karena kita mengukur kedalaman menggunakan ekor. Itu ya. Kalau nanti mengukur kampas ya. Kemudian jadi ada kelompok yang mendiagnosis tugas diafragmanya karena ini aus ya. Jadi dia mengakibatkan tadi ada yang mendiagnosis yang menyebabkan kopling slip itu adalah tugas diafragmanya aus. Jadi ausnya bisa diamati. Nanti kalian ukur itu pemeriksaan tugas diafragma. Dari keausannya ya lebarnya berapa, kedalamannya berapa. Silahkan waktu 30 menit untuk melakukan praktek pemeriksaan dan perbaikan langsung pada unit kopling yang sudah ada di meja kalian. Gas diafragmanya dikukur dulu. Gas diafragmanya juga ya. Namanya dilakukan pengukuran sesuai yang ada di jadi bagian yang mengalami keausan ya, dibaca ukurannya, kemudian nanti dibandingkan dengan standar. Standarnya berapa? Kemudian hasilnya berapa?
gambar keausan juga di semuanya dijawab ya. Pemeriksaannya yang ada di LKPD semuanya. Jangan lupa setelah kalian periksa nanti ya, kemudian perbaikan yang kalian lakukan itu apa? Disampaikan nanti. Perbaikan yang harus kalian lakukan terhadap diagnosis tadi itu apa? 5 menit lagi ya. Setelah 5 menit nanti kita lakukan diskusi lagi. Kita lakukan setelah 5 menit nanti kita lakukan presentasi. Jadi ketika presentasi nanti masing-masing kelompok semuanya maju. Pemeriksaan tugas tugasnya berjalan karet. Tugasnya ada di kampas. Kampasnya tadi mas. Tugasnya ini kan ada yang bentuknya karet gitu ya. Tugasnya ini. Nggak perlu diukur itu, yang nggak usahnya ini sih. Cek kelompok 1, kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah. Kan dua kelompok lagi, kita presentasi. Menyampaikan hasilnya sebagai moderatornya. Yang mau menjawab pertanyaan itu siapa? Silakan dipersiapkan. Semuanya sudah selesai diskusi dan praktek. Nah, terus selanjutnya kita mengkomunikasikan dari hasil diskusi dan praktek hari ini ya, tentang diagnosis konflik. Silakan untuk melakukan presentasi mulai dari kelompok 1 dulu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain minta perhatiannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang diagnosis kopling slip. Gangguan kopling slip. Gejala 1. Mobil tidak dapat kencang berlarinya. Penyebab kampas kopling aus. Langkah pemeriksaan dan perbaikan. Langkah pemeriksaan kampas kopling. 1. Memeriksa kondisi kampas. Gejala 2. Saat digas mesin meraung kami akan pemeriksaan didapatkan hasil diganti. Hanya kelompok 2. Mengapa bisa kampas kopling menjadi penyebab slip? Ya, maka kampas kopling yang aus bisa menyebabkan slip. Karena kampas kopling sudah tidak lagi mampu mentransfer energi untuk kebutuhan transmisi. Oh ya, kenapa bisa sulit? Karena kemampuannya ya, koplingnya kalau sudah sulit, kemampuannya untuk mentransfer itu tidak lagi bisa seperti halnya kopling yang masih berdiri. Kekuatannya sudah melemah, jadi bisa mengalami yang namanya. Terutama kelompok 1. Itu ya, sekarang kelompok 1. Mobil meraung. 2. Ketika pindah diri, pedal diinjak kemudian dilepas kopling mobil bisa jalan pelan. 3. Gigi 1 lepas kopling sangat berat harus dibantu. penyebabnya, ini sudah dilakukan diskusi penyebabnya apa? Penyebab kampas kopling aus.
Ya, pemeriksaan dan perbaikan yang sudah dilakukan. Langkah pemeriksaan kampas kopling 1. Memeriksa kondisi kampas. 2. Memeriksa tebal kampas dengan paku keling. 3. Memeriksa kondisi pegas karet. 4. Memeriksa kondisi naf atau paku keling. Pertanyaannya, Perbaikan harus diganti. harus diganti. Silakan bertanya. Silakan ada pertanyaan. Keausan kopling dapat berimbas pada performa mobil. Apabila ditunda akan mengakibatkan kerusakan komponen lainnya. Misalnya transmisi menjadi rusak. Ya. Jadi kalau kampas kopling tadi kan pertanyaannya kenapa tuh harus diganti ya? Kenapa kok nggak bisa dipakai lagi ya? Biarkan saja, jangan sampai ya. Karena nanti kalau misalkan biarkan saja, kampas yang sudah rusak nanti merambat. Istilahnya nanti bisa sampai ke transmisinya. Transmisinya juga bisa mengalami kerusakan. Jadi kalau memang sudah harus bayar ganti ya harus diganti. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Gejala 1. Ditanjakan sering kekurangan tenaga meskipun mesin meraung. 2. Ada timbul bau seperti karet terbakar. 3. Mesin mobil cepat panas. Penyebab 1. Jarak bebas pedal kopling rapat. 2. Kampas out. Langkah pemeriksaan dan perbaikan. Langkah pemeriksaan 1. Pemeriksaan tinggi pedal kopling. Namun setelah dilakukan pengecekan jarak bebas tidak bermasalah. 2. Pemeriksaan kampas kopling terhadap kausan. Perbaikan 1. Pedal bebas pedal. 2. Ganti plat kopling. Ya, silakan dijawabkan pertanyaan tadi dari kelompok 4. Pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana cara bebas kopling terlalu rapat bisa menyebabkan slip? Bisa cara bebas pedal kopling yang rapat bisa mengakibatkan kopling slip. Cara bebas berfungsi untuk memberikan jarak sehingga kopling tidak mudah slip. Pada terlalu rapat maka kopling mobil menekan maka pressure plat tertarik ke belakang dan jempitan kampas kopling menjadi kendor. Akan terjadi gesekan sehingga kopling panas dan cepat aus. Ya, nanti kalau jarak bebasnya terlalu rapat, nanti ya koplingnya akan cepat panas sehingga bisa. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan, Bu. 2. Besar gas mesin meraung. 3. Ditanjakan sering kekurangan tenaga. 4. Ada timbul bau. 5. Mesin mobil cepat panas. Ya, itu penyebabnya. Bekas farma lemah karena gangguan kopling sering melalui kaki di atas pedal kopling. Langsung. Terus yang kedua penyebabnya apa selanjutnya? Permukaan kopling kotor, berminyak. Perbaikannya langsung ke ya langkah perbaikan dan pemeriksaan. 1. Periksa kondisi. 2. Periksa kondisi pegas diagram terhadap Diafragma. Periksa kondisi pegas diafragma terhadap kausan hidung pegas diafragma. 4. Periksa kopling dari minyak. Pun. Tawarkan pertanyaan. Kenapa kopling bisa terkena minyak? Minyak berasal dari kebocoran oli oleh mesin, dari kartet mesin atau bocor sil depan transmisi. Kopling jika terkena oli terkontaminasi sehingga licin dan mudah slip. Untuk kita semua yang sama tadi kopling apa yang bisa kita simpulkan? Ada yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Silakan. Simpulan hari ini, pembelajaran hari ini ada yang berani menyimpulkan? Oke, Mas Wahyu menyimpulkan. Terjadi kerusakan pada kopling di mana kopling mengalami slip yang ditandai dengan sebuah
suara mobil meraung. Perhatiannya. Akselerasi lemah. Ya, tadi sudah Gerak bebas, pedal kopling kurang. Cara mengatasi setel gerak bebas sepeda. Permukaan pas kopling beroli atau haus, diberikan atau diganti pas kopling. Pedal gas diafragma atau penekan rusak, ganti tutup kopling. Ya, ini sudah di gangguan kopling selip. Kita perhatiannya dulu sebagai penguatan Mas Aditya Kurniawan. Jadi yang sudah kita pelajari bersama tadi tentang gangguan kopling selip, kita sudah mempelajari tentang gejala-gejalanya. Kalian bisa menentukan gejalanya apa kalau kopling selip itu ya tadi sudah ada di video tadi mobilnya mengalami akselerasinya tidak sesuai ya dengan gasnya. Kemudian penyebabnya bisa terjadi karena tripline pedal atau jarak bebas. Tripline itu jarak bebas yang tadi mendiskusikan. Kemudian terkena minyak tadi ya, terkena minyak, kemudian licin bisa mengalami slip. Kemudian bisa karena gasnya diafragmanya sudah aus. Pemeriksaannya bagaimana? Tadi sudah kalian periksa, yang untuk kampasnya, periksa gasnya. Penggantiannya bagaimana atau langkah perbaikannya bagaimana? Ya kalau sudah aus kita lakukan penggantian. Baik kampasnya, kita lakukan penggantian baik kampasnya maupun gas. Dan untuk yang jarak bebas kita lakukan penggantian. Nah, Evaluasi. ya selanjutnya kita ada evaluasi sebagai tolak ukur kalian terhadap pembelajaran hari ini. Silakan scan barcode. Nih ya, ada tes evaluasi ISAI melalui Google Form. Kalian kerjakan dengan jujur ya. Kalian kerjakan dengan jujur dan mandiri. Silakan scan barcode yang ada di. Kalian tidak bisa menekan barcode? Oh iya. Oke, teman-teman untuk memahami pembelajaran hari ini, silakan buka HP kalian, scan barcode yang ada di sini. Untuk tes kita waktunya hanya 10 menit. Hanya ada 4 soal. Nah, mulai mengajar. Wis. Bisa nih. Oke, silakan teman-teman. Dan hari ini menyenangkan. Ekspresi mana yang kalian pilih? Masih pembelajaran dengan mudah, pembelajaran program belajar ya. Jadi akan kita pelajari minggu depan diagnosis kerusakan transmisi manual. Jadi silakan dipersiapkan dari ya, karena setelah ini adalah waktunya istirahat ya. Jadi saya akhiri pembelajaran hari ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.